Mungkin Mbak Vivit, Mas Irfan, kalau apa kira-kira mungkin ada semacam wejangan nasihat kepada teman-teman yang di Indonesia UKM atau kawan-kawan nanti kan yang nonton kan juga para diaspora ya, begitu gimana ini, terus kemudian juga kedepannya ini dua DC ini mau gimana rencananya, mungkin kalau boleh sebagai closing ini. Sebenarnya sebelumnya kita juga mau bilang bahwa bukan kita aja loh, diaspora Indonesia yang udah sukses luar biasa tuh banyak. Malah kita banyak belajar juga. West Coast, kita banyak belajar, apalagi Irfan dengan Profesor Irfan juga masih di broadcast, ketemu gitu ya, saling ngobrol, oh itu luar biasa banyak sekali. Intinya mau kamu apa aku? Ya, Sharing aja. silakan dulu. Nanti aku tambah-tambah. Jangan takut melangkah ke area di luar zona nyaman. Itu yang paling penting. Lagi habis itu kena pandemi udah gak nyaman. Udah gak nyaman banget. Setiap ketemu tembok pasti ada jalan lain. Aku selalu ingat banget kata-kata ibuku gitu ya, dan ibuku suka ngomel kalau aku bilang mentok. Dia selalu bilang alternate thinking dong, selalu gitu. So that is why that is what became my bisa dibilang pecut aku di sini adalah selalu alternate thinking. Mentok ngomong, mentok nanya, mentok belajar, mentok jatuh bangun lagi. Jangan pernah tiba-tiba nyerah terus udah nggak bisa, nggak mungkin deh, ini this is out of my league, ini bukan battleku. Nggak, everything is your battle as long as you want to have the strategy. Kayak waktu urusan plumbing, waktu itu di sini I have zero knowledge about plumbing. Tapi pada saat itu sempat ada sedikit tertunda. Urusan pipa-pipa air. Itu kan waktu itu kami sempat gemes karena ini kok lama banget ya. Saya samperin, I have zero knowledge about plumbing, tapi saya samperin, saya bertanya, akhirnya dia bilang oke, saya bantu, izinnya dari yang seharusnya 1 bulan, 1 minggu beres. Gitu, karena benar-benar I ask. Jadi di sini jangan lupa, jangan takut bertanya. Tapi satu lagi, jangan pernah menyerah dengan urusan. Jadi if you wanna grow, you have to go with the flow. You wanna grow, you have to go with the flow. What is the flow? The flow is actually semua hal-hal yang meticulous, detail yang dibutuhkan agar kita jejak dan kuat akarnya, terutama kalau kita berada di battle yang bukan di zona nyaman kita. Contoh, wah gila di sini untuk megang makanan aja harus sekolah dulu, food handling, harus ada sertifikat, harus ada permit, do it. Iya, gitu ya. lakuin. Nggak bisa nyogok aja, no. Gitu. Ikutin prosedurnya. Ikutin semuanya. Ada license, ada permit. Wah formnya gila tebel banget. Suruh orang aja, jangan suruh orang. Satu persatu aja ikutin, kerjain ya pelan. Karena iya, jadi jangan malas dan jangan berhenti di tengah jalan karena ngerasa enggak, karena juga ribet nih malas. Karena juga kalau perpatokan kami sih gitu ya, karena sebagai muslim juga gitu, ya berpatokan juga bahwa Allah itu tidak akan merubah nasib seseorang gitu kan, kaumnya jika tidak merubah sendiri. Artinya ya itu kan intinya lah, kuncinya adalah ya ikhtiar dong gitu kan ya. Jadi ikhtiar sambil doa udah pasti gitu. Tapi terus ikhtiar dan ya itu tadi gitu. Jalanin aja satu persatu. Kadang juga saya suka tiba yang udah ada masa yang udah capek, tapi Vivit ngingetin gitu kan ya. Begitu pula kebalikannya. Jadi ya itu saling mengingatkan dan saling berjalan. Karena sering banget Mas di masa pandemi tuh titik dimana kita mau tutup aja lah, give up aja, aduh udah sering banget. Tapi tiba-tiba there's always a way. Ya itu karena selama kita mau selama kita mau nggak males, itu selalu ada jalan. Terus selama kita kadang kita kan karena kita tinggal bisa dibilang kan half of our lives itu kan di Indonesia yang semuanya serba ada, tinggal minta tolong orang misalkan gitu ya. Di sini nggak bisa. Di sini nggak bisa. Jadi jangan sangka kita punya owner nih gitu ya. Oh no, kita juga we collect dust from the floor gitu. Kita juga bersihin. Lihat kok apa saya ini. Mbak Vivi sama Evan serve sendiri, ini sendiri. Kita bersihin WC juga gitu. Jadi di Amerika tuh bukan punya di Amerika tinggal langkang no, jauh dari start dari situ gitu. Plus sama mindsetnya. Mentality-nya dari situ. Terus sama juga apapun yang mau ditekunin, ini juga sedikit gitu ya. Kita juga harus belajar. Pelajarin, walaupun tapi bukan ahlinya saya nih. Bener, memang ada ahlinya pasti. Kayak kita head barista kita tuh jagoan banget. Namanya Oswe ya. Jagoan banget. Tapi saya belajar. Kenapa? Kalau sampai ada apa-apa mentok, paling enggak kita masih bisa
untuk survive dan melakukan itu sendiri gitu. Jadi dan satu hal yang penting banget sih yang saya rasa ini harus menjadi, bukan saya anjurkan, tapi harus menjadi, you have to take care of your team. Take care of your team inside out gitu. Sekarang talent is rare to find, paling penting. Loyalty is very rare to find as well gitu. Kita bisa sampai titik di sini, saya sama Irfan Senin sampai Jumat bisa kita lepas dengan sebuah tim yang solid itu karena kita merasa once we take care of others, they take care of us gitu. Jadi intinya adalah take care of your team. Jangan anggap mereka karyawan, mereka adalah sesuatu yang kerja buat kita, betul secara prinsip gitu. But if you don't take care of them, hawanya, vibe yang bisa diciptakan, kehangatan yang bisa diciptakan, kalau bukan kita ciptakan dari balik bar, itu tidak akan ibaratnya vibrasi atau nembus ke orang. Jadi saya selalu bilang juga, if you're in a bad mood, mendingan ke belakang ngobrol sama saya, ada masalah apa gitu, atau reach out ke saya, atau do anything that makes you feel better gitu. Senyum itu nomor satu. Kenapa? Karena kita itu bukan hanya produk Indonesia, kehangatan, terus hospitality, that has to be reflected as well gitu. And you can't fake it, you know, gitu. You really have to take care of them benar-benar from A to Z gitu. Jadi lagi-lagi mentality, mindset yang punya karyawan banyak apa segala macam, memang mungkin bisa gitu ya. But if you can't take care of them, better keep your circle small, but berkualitas. They are people who are satisfied, keluarga, solid, keluarga. Of course kita akan ada disagreement, discussion segala macam, tapi itu adalah sesuatu yang fitrah dan membangun. Jangan sampai mereka tiba-tiba mentok, mereka keluar, tiba-tiba mentok, mereka keluar gitu. Karena di Amerika itu, mungkin di Indonesia mudah gitu ya, lahan pekerjaan banyak. Maybe I'm not sure. Aku nggak mau ngomong sesuatu yang aku nggak ada di sana gitu, tapi bisa dibilang di sini kenapa kita bukannya sampai jam 3 doang, karena we're short staff, belum dapat orang. Gitu. Teman datang di Indonesia, lo cepet banget sih kafe tutup. Pertama gue coffee shop, gue bilang gitu. Coffee shop itu orang cuma butuh kafe let's say sampai jam 5 gitu ya. Kalau orang Amerika nggak kayak orang Indonesia bisa sampai jam 12 malam. Nongkrong gitu. Kalau di sini no, they grab and go, function. Mereka caffeine sudah terpenuhi, that's it, I'm done. Lunch, breakfast terpenuhi, I'm done. Sering banget kalau kesini pagi-pagi gitu ya, itu bisa lah mereka grab and go, cepat aja, quick gitu. They're in a meeting, done gitu. Jadi lebih ke fulfilling their needs. Nah, kenapa nggak sampai jam 3 sih? Kenapa nggak jam 9? Buat apa orang diisi juga jam 5 udah sepi gitu kan? Itu satu. Terus kedua, we're short staff. Gitu. Short staff, issues logistics, supply, short staff itu adalah udah sesuatu yang umum di masa COVID until now. Gitu. Kalau tiba-tiba kita nggak ada sesuatu karena belum nyampe dari mana produknya, ya udah, we just have to deal with it. So and be prepared to be flexible, be prepared to always. Jadi gini, if you're an entrepreneur, your job every single day is a problem solver. Udah. That's it.